Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat.
Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut.
Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun.
Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.
Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun.
Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga.
Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif,
sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun,
maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup.
Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap.
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang.
Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Duawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut.
Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gadi menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gadi mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gadi menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gadi Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gadi menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah
yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, adik-adik mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adik-adik menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012.
Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga
seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara.
Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna.
Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat.
Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut.
Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Roky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Roky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Roky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Roky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat.
Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan.
Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.
Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun.
Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga.
Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nouawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif,
Sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun,
maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup.
Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap.
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang.
Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut.
Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah
yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, adik-adik mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adik-adik menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012.
Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga
seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara.
Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna.
Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat.
Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut.
Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Roky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Roky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Roky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Roky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat.
Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan.
Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.
Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun.
Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga.
Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif,
Sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun,
maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup.
Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap.
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang.
Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea,
mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Dumaweya di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi.
Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, adik-adik mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adik-adik menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama,
yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas.
Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara.
Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna.
Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara, menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat.
Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut.
Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Roky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Roky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Roky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Roky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat.
Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan.
Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.
Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun.
Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga.
Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif,
Sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun,
maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup.
Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap.
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang.
Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Dumaweya, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut.
Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah
yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, adik-adik mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adik-adik menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012.
Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga
seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Dumaweya, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Dumaweya, di bandara.
Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna.
Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat.
Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut.
Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Roky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Roky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Roky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Roky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat.
Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan.
Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.
Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun.
Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga.
Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif,
sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas.
Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nouawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya.
Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup.
Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap.
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang.
Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut.
Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah
yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, adik-adik mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adik-adik menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012.
Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga
seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara.
Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna.
Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa! Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat.
Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Rocky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024, para pembantu presiden yang purna tugas akan mendapatkan asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Jaminan kesehatan ini akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan jaminan ini berlaku pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun BUMN di dalam negeri. Jaminan kesehatan berupa jaminan bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan, disesuaikan dengan usia dan masa tugas saat mereka purna tugas. Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatannya. Sementara menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Adapun aturan ini tak berlaku untuk menteri yang dijatuhi putusan hukum pidana dari pengadilan, sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena status tersangka, jaminan kesehatannya ditangguhkan sampai keluar keputusan hukum tetap. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Rocky Gerung bikin suasana panas jelang terbentuknya Kabinet Prabowo. Melalui akun YouTube miliknya, Rocky Gerung menyoroti pemberian asuransi kesehatan untuk mantan menteri di era Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, negara tidak berkewajiban untuk memberikan asuransi kepada mantan menteri pasca menjabat. Rocky menduga tindakan Jokowi sebagai upaya menyelamatkan diri dengan menyogok mantan menteri. Ia bahkan menuding Jokowi tidak paham prinsip keadilan sosial dengan menggunakan uang rakyat untuk anggaran tutup mulut.
Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Presiden Joko Widodo terkait pernyataan kontroversial Roky Gerung tersebut. Luar biasa. Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua akan mendapatkan sejumlah tunjangan meski tak lagi menjabat. Memang, sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980, para pembantu presiden akan mendapatkan uang pensiun. Dalam pasal 10 dan 11 tertulis, besarnya uang pensiun didasarkan pada lamanya masa jabatan. Artinya, setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun. Sementara bagi yang berhenti dari jabatan karena kondisi kesehatan dinyatakan tidak bisa melanjutkan dinas, maka berhak menerima pensiun sebesar 75% dari dasar pensiun. Tidak hanya itu saja, merujuk peraturan